Halo semuanya, selamat datang di Progress That Matters, seri podcast UNDP Indonesia yang membahas isu-isu pembangunan terkini, mendesak, dan penting di Indonesia. Saya Rifki Fajar Hadiawan, Project Assistant untuk Business and Human Rights di UNDP Indonesia. Pada episode kali ini, yang juga menjadi bagian dari rangkaian 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dengan tema mengakhiri kekerasan digital terhadap perempuan, kita akan membahas tema yang semakin hari semakin penting, artificial intelligence dan kekerasan di ruang digital. Seperti yang kita ketahui bersama, teknologi hari ini berkembang sangat cepat, bahkan mungkin terlalu cepat. Kecerdasan buatan juga membuka peluang besar untuk pembangunan dan mendorong kesetaraan, namun juga menghadirkan resiko baru, terutama bagi perempuan dan juga kelompok rentan. Saat ini Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada laporan kekerasan digital, mulai dari penyebaran konten intim bersifat non-konsensual, perundungan di ruang cyber, hingga deepfake berbasis artificial intelligence yang sering menyasar perempuan sebagai target. Dalam konteks nasional, penetrasi internet yang saat ini mencapai lebih dari 79% membuka ruang ekspresi sekaligus memperluas potensi kekerasan digital. Di saat inovasi maju cepat, mekanisme perlindungan, literasi digital, dan kesadaran publik saat ini tidak terlalu bergerak secepat itu. Melalui episode hari ini, kita akan melihat bagaimana tantangan tersebut sebagai problematika yang lebih luas di Indonesia, serta solusi yang dapat kita dorong bersama. Untuk menggali lebih jauh tentang problematika ini, sore ini saya sudah kedatangan 3 narasumber yang kebetulan perempuan semua. Yang pertama ada Mbak Yuni Astrianti. Beliau adalah salah satu suara terdepan dalam advokasi perlindungan korban kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan digital, dalam kapasitas beliau sebagai komisioner Komnas Perempuan. Selamat sore Mbak Yuni. Halo, selamat sore. Kemudian siapa yang nggak kenal, ada Mbak Kalis Mardiasih, penulis dan aktivis hak-hak perempuan di ruang publik dan digital. Sudah malang melintang, menulis banyak tentang advokasi perempuan ya Mbak Kalis. Selamat sore. Sore. Dan juga yang nggak kalah spesial nih, tetangga saya di lantai 9, Mbak Agnes Gurning, bertahun-tahun mengawal upaya UNDP Indonesia untuk pemajuan kesetaraan gender, dan saat ini sebagai project coordinator untuk Democratic Governance Cluster. Selamat sore Mbak Agnes. Sore Mas. Oke, mungkin aku langsung ke pertanyaan pertama nih untuk diskusi kita sore ini. Aku mungkin mau sorot sedikit kondisi kita di lapangan saat ini Mbak, di mana masih banyak kasus kekerasan digital yang nggak pernah muncul ke permukaan, terutama mungkin di wilayah yang akses terhadap pelayanan atau pengaduannya cukup kurang begitu. Mungkin pertama untuk Mbak Yuni, laporan kekerasan berbasis gender online ini kan sebetulnya terus meningkat ya Mbak. Tapi mungkin lebih banyak lagi sebetulnya korban yang nggak melapor gitu, terutama di daerah. Sebetulnya apa sih hambatan terbesar dalam membantu atau mendeteksi korban-korban kekerasan ini di daerah? Ya, terima kasih sekali ya untuk diskusi yang penting sore ini. Komnas Perempuan sendiri kebetulan di tahun 2025 ini kami sedang melakukan kajian tentang bagaimana penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender online ini dengan kerangka yang kami sebut sistem peradilan pidana terpadu untuk kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi agak ribet nih SPPT namanya kalau di Komnas Perempuan gitu. Tapi kami mencoba melihat bagaimana perkembangan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, utamanya tadi meng-highlight situasi-situasi yang terjadi di daerah dan utamanya di wilayah-wilayah kepulauan. Kalau di catatannya Komnas Perempuan sendiri, dalam 5 tahun terakhir ini memang datanya terus meningkat ya. Sebelum pandemi itu angka pengaduan langsung yang masuk ke Komnas Perempuan itu di angka 900-an kasus gitu. Tapi kemudian di tahun berikutnya itu ketika pandemi itu justru makin banyak terjadi gitu. Itu peningkatan 2 kali lipat sampai 1.200, lalu 1.600, lalu sempat turun sedikit di tahun lalu, dan di tahun 2024 lalu di Cataho kita mencatat ada 1.700-an pengaduan kasus kekerasan berbasis gender online. Hampir 2 kali lipat ya Mbak? Yang masuk ke Komnas Perempuan. Pada saat yang sama kita juga mengakui bahwa sebenarnya dari aspek hukum banyak juga ya progres yang kita capai sebagai negara. Jadi kasus kekerasan berbasis gender online itu sudah diakui di Undang-Undang TPKS, misalnya KSBE, kasus kekerasan seksual berbasis elektronik itu juga sudah menjadi satu bentuk kekerasan seksual yang diakui gitu. Tapi kalau kita cek memang di lapangan kita masih menghadapi banyak tantangan ketika misalnya terjadi kasus-kasus KBGO, utamanya di wilayah-wilayah kepulauan, wilayah-wilayah 3T itu. Kita punya masalah struktural, yaitu infrastruktur kita yang masih sangat terbatas.
di daerah-daerah jangkauan layanannya itu masih sangat terbatas. Kita juga masih berhadapan sama APH yang juga kalau di hasil kajian kami, di temuan sementara kami itu memang menunjukkan dan diakui bahwa pemahaman soal kejahatan siber, terutama yang secara khusus dia menargetkan perempuan, itu masih jadi PR besar di polisi gitu. Sehingga ketika kita bicara kekerasan siber itu masih kayak general gitu kan, penipuan, judol gitu. Tapi kemudian yang secara spesifik soal GBV-nya dia masih sangat kurang. Lalu problem kultural yang memprihatinkan dari kekerasan di ranah digital ini kan banyak korban, terutama khususnya korban perempuan itu merasa bahwa kalau dia menyampaikan atau dia speak up gitu ya dengan kasusnya, itu merasa ya ini memang konsekuensi yang harus gue tanggung gitu, karena gue posting, karena gue aktif di sosial media gue, karena gue posting foto-foto gue sendiri gitu. Jadi kayak ya resikomu dong untuk dilecehkan gitu. Nah, anggapan-anggapan kayak gitu tuh masih sangat kuat ya di masyarakat, sehingga ini juga jadi hambatan kenapa juga banyak kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Korban nggak berani untuk bicara gitu. Jadi budaya untuk menyalahkan korban ini, terutama yang khas untuk kekerasan yang berada di dunia digital ini masih sangat kuat. Jadi kita punya hambatan korbannya, secara kultural korbannya susah untuk bicara gitu kan, karena ada situasi di lingkungan dia yang menyulitkan dia untuk bicara. Lalu yang kedua, pada saat yang sama lembaga layanan itu juga masih sangat terbatas gitu, dan respon untuk kasus ini juga masih sangat terbatas gitu. Baik, Mbak. Jadi memang masalahnya ada dari berbagai sisi gitu ya, Mbak, untuk isu ini tuh. Mungkin tadi menyambung Mbak Yuni juga sampaikan terkait kultur begitu. Mungkin Mbak Kalis boleh cerita sedikit ketika sekarang patriarki mungkin sebagai suatu konsep itu semakin didorong oleh algoritma gitu, yang mungkin mendorong suara-suara yang kurang berpihak terhadap perempuan gitu. Menurut Mbak Kalis sendiri gimana nih fenomena ini? Meresahkan banget ya, terutama kayaknya di TikTok itu gede banget, terus ke Instagram gitu kan, fenomena konten-konten nggak mau ngedate sama cowok kalau penghasilannya nggak 30 juta gitu misalnya, atau aku harus jadi cewek yang vibes-nya adalah feminine energy biar bisa dapat cowok yang setara dengan aku. Jadi kesetaraan itu lagi-lagi dimaknai dengan dangkal gitu ya, dan akhirnya pelaku kekerasan sendiri itu justru memahami bahwa iya nih gitu, cewek-cewek itu emang mengukur dirinya itu dari penampilan, dari mereka dapat materi. Kalau mereka dilecehkan atau cara berpenampilan mereka itu memang untuk attract laki-laki, misalnya kayak gitu. Jadi kalau patriarki, kalau secara umum di pergaulan kita itu masih patriarki, terus kemudian di grup WhatsApp kamu juga masih banyak orang yang nyebarin stiker-stiker melecehkan perempuan gitu ya, itu bukan barang baru sih sebetulnya gitu. Tapi akhir-akhir ini memang sebenarnya sedih banget ya, maksudnya di sisi lain kita maksudnya sekarang anak SMP tuh ngerti gitu, kayak smash patriarki gitu ya, kayak anak SMP tuh udah ngerti itu. Tapi di sisi lain juga misalnya ada film-film yang sekarang sedang menormalisasi child grooming. Banyak banget tuh di OTT gitu, kayak kisah cinta paman sama ponakan, kisah cinta dosen sama pelajar gitu, kisah menormalisasi perkawinan usia anak, dan itu jadi genre bro gitu, dan itu kayak bisa diakses secara publik gitu. Terus perselingkuhan saudara kandung, perselingkuhan menantu mertua, perselingkuhan pekerja rumah tangga sama tuannya. Jadi kayak serem banget, dan itu semua male gaze gitu. Semuanya di film-film itu tuh melihat perempuan sebagai makhluk yang berbahaya, yang bisa menggoyahkan iman laki-laki sehingga mereka bisa gitu akhirnya exercise kekerasan seksual. Kayak gitu, itu juga lagi banyak banget. Sekeras ini kita menanggulangi kekerasan, tapi
sekeras itu juga industri kapitalisme itu juga promoting gitu. Ya mungkin memang sebenarnya agak disayangkan ya, kita mulai agak melazimkan begitu kasus-kasus seperti ini gitu, dan mungkin teman-teman yang masih punya stiker nggak senonoh di WhatsApp juga ya mulai dihapus-hapusin gitu. Aku mungkin makasih Mbak Kalis, aku mungkin agak pivot sedikit nih ke Mbak Agnes untuk perspektif Mbak Agnes tentang kan mungkin artificial intelligence nih sekarang makin berkembang secara pesat gitu ya. Sementara mungkin sistem perlindungan kita agak tertinggal gitu. Tadi Mbak Yuni juga sempat singgung beberapa. Dari kacamata UNDP sendiri sebetulnya apa sih gap terbesar Mbak antara inovasi, teknologi dan juga perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan? Iya, terima kasih Mas Rifki. Menarik memang tadi ya, di UNDP juga kita menyadari bahwa transformasi digital kita melihat itu sebagai akselerator pembangunan ya, tapi kita juga menyadari bahwa transformasi digital ini tidak netral gender juga gitu. Jadi bias-bias tadi dari patriarki juga, jadi ekosistem digital ini masih sangat male dominated juga gitu, sehingga desain-desain, fitur-fitur, algoritma juga sangat bisa dimengerti jika itu mengandung banyak bias-bias dan tidak mencakup persepsi, needs, kebutuhan dari kelompok-kelompok yang tidak tercakup di sini, seperti mungkin kelompok perempuan di rural, pekerja informal, begitu-begitu. Ini kita melihat sebagai salah satu gap yang besar juga gitu ya, adanya asimetri, ketimpangan dalam ekosistem digital ini. Kemudian ada ketimpangan juga dalam perlindungan, sistem perlindungan juga, dari mulai literasinya, regulasinya, infrastruktur pelayanannya juga. Jadi itu juga kita lihat sebagai gap yang signifikan di konteks ini gitu ya. Dan UNDP sendiri melihat hal-hal ini yang perlu diintervensi, tetapi juga kita butuh keterlibatan berbagai pihak sih, dari masyarakatnya juga, terus pemangku kepentingannya juga. Jadi spesifikasi mandat masing-masing pihak yang berbeda, di mana bisa kontribusinya untuk penguatan regulasi, sistem layanan ataupun juga literasi, itu perlu didorong sih masing-masing. Oke, berarti memang harus duduk bareng-bareng nih ya untuk kayak kita determine kita perlu apa nih dari masing-masing gitu ya. Oke, mungkin menyangkut tadi juga Mbak Yuni. Kan sekarang ini kan tadi aku sampaikan juga perkembangan teknologi itu lebih cepat dari perkembangan regulasi ya gitu. Dari perspektif Mbak Yuni sebagai Komnas Perempuan gitu Mbak, aspek regulasi atau hukum apa sebetulnya yang paling mendesak nih yang sekarang perlu kita harus cepat lakukan ini gitu di tengah gempuran AI yang semakin cepat? Iya, dari konteks ini ya, perkembangan AI-nya tadi seperti disampaikan Mbak Agnes, kita tuh kayak lari tunggang langgang mengejar kemajuan teknologi, pada saat yang sama tuh hukum kita tuh masih di tempat segitu aja gitu. Atau misalnya Komdigi sama saya udah bikin kayak roadmap AI gitu kan, tapi kami sendiri belum mengecek sebenarnya misalnya sejauh apa roadmap AI itu dikembangkan ya. Kita harus mastiin juga jangan sampai tadi penggunaan AI sebagai akselerator pembangunan ini jadi bias juga gitu, dan jadi tadi extended dari patriarki yang ada di dunia nyata, lalu kemudian dia justru kemudian dilanggengkan dan disuburkan gitu dengan tools yang bernama AI ini gitu. Kita harus pastiin itu juga gitu. Nah, saya kira penting dari sisi regulasi untuk memastikan itu gitu. Penggunaan AI ini akan sejauh mana, saya kira itu jadi satu PR yang penting ya buat pemerintah gitu. Dan juga catatan penting yang harus di-highlight adalah kalau misalnya pemerintah menerbitkan arah atau regulasi AI ini akan seperti apa, jangan sampai dia netral gender, apalagi buta gender gitu. Karena persis perempuan itu menjadi salah satu kelompok yang potensiali jadi korban dari penggunaan AI itu. Komnas Perempuan sangat meng-highlight sebenarnya satu isu di dalam percakapan kita soal kekerasan di dunia digital adalah soal pemulihan korban. Ini yang hampir jarang sekali dibicarakan, karena kita selalu sibuk bicara ini bentuknya apa saja, ini dampaknya apa saja,
hukumnya, kebijakannya kita punya apa saja gitu, tapi kita sering lupa untuk menengok bagaimana kesiapan kita secara regulasi dan secara infrastruktur layanan melihat dampak dan memastikan bahwa korban itu mendapatkan pemulihan yang layak seperti itu. Itu saya kira kebijakan itu juga penting ya untuk didorongkan dan segera ditetapkan. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Aku mungkin menyambung juga nih soal AI dan media sosial gitu ya ke Mbak Kalis. Kan selama perjalanan Mbak memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan juga, apa sih yang menurut Mbak itu menjadi yang paling kerasa dalam cara masyarakat merespons gitu, dan apakah kemajuan teknologi dan AI itu justru membantu atau menghambat perjalanan itu gitu? Karena sekarang tuh Mbak Yeni tadi belum mention ya, kasus-kasus KBGO yang dilaporkan itu sekarang korbannya tuh semakin muda gitu. Jadi kalau misalnya dulu mahasiswa SMA, sekarang tuh kayak SMP, pelajar SD gitu. Kenapa? Karena pasca pandemi semua pelajaran itu kan berubah ke HP ya, di classroomnya tuh di HP. Jadi anak TK juga udah ngakses pelajaran HP gitu, anak SD pegang HP, akhirnya terpapar internetnya itu lebih cepat. Sedangkan kalau ngomongin KBGO kan dia bisa via game online, bisa via aplikasi dating segala macam. Jadi kayak bahkan apps komik, novel, apps literasi itu semuanya bisa jadi medium KBGO gitu. Jadi kayak sama kalau kita produk hukum kita terbata-bata ngejarnya, sedangkan di masyarakat itu kayak mereka make barak baru tapi mereka nggak paham mitigasi resiko dan potensi resiko yang ada di dalam situ. Bahkan kadang-kadang mereka itu nggak sadar kalau jadi korban, jadi udah jadi korban dan itu nggak sadar. Dan bahkan kalau ngomongin KBGO sebetulnya mereka itu sama sekali nggak punya pengetahuan tentang eskalasinya gitu. Jadi kalau misalnya langsung nih direct assault gitu ya, lu jogging terus lu di catcalling, nah itu kan peristiwanya terjadi di situ gitu. Tapi misalnya ketika anak SD dirayu-rayu terus kemudian dia fit call sex gitu ya, dia kira kayak ya udah peristiwanya tuh berlangsung di situ, tapi dia nggak menyadari kalau itu bisa disebarnya di grup sekolah, itu disebarnya di platform penyedia konten intim ilegal, atau misalnya itu disebarnya di mana-mana di ruang-ruang yang tidak dia bayangkan dan dampaknya itu sedamage itu gitu. Terima kasih Mbak Kalis. Aku mungkin kembali ke Mbak Agnes nih untuk perspektif UNDP gitu ya. Saat ini kan kita juga ketahui UNDP punya kebijakan AI dan cenderung mengencourage gitu ya untuk pembangunan, kemudian untuk peningkatan layanan publik, pendidikan dan sebagainya. Sebetulnya langkah konkret apa sih yang paling memungkinkan untuk kita lakukan agar transformasi digital ini, termasuk juga pemanfaatan AI gitu ya, benar-benar memperkecil kesenjangan gender gitu, dan terutama bagi perempuan yang ada di daerah tertinggal tadi seperti yang Mbak Yuni ceritakan. Iya, jadi kita di UNDP kita menerapkan pendekatan yang multi stakeholder governance gitu ya. Jadi ke pemerintah kita mendorong upaya-upaya penguatan regulasi, kerangka kebijakan gitu. Kemudian ke private sector juga kita memperkenalkan inisiatif-inisiatif seperti UN Guiding Principles on Business and Human Rights gitu. Jadi termasuk di sana di dalamnya juga ada sektor swasta yang juga berhubungan langsung dengan pengembangan layanan digital begitu. Dan selain itu juga untuk inisiatif-inisiatif yang bekerja sama langsung menuju komunitas, sebisa mungkin digital literasi itu ditekankan juga pada komunitas-komunitas, termasuk mereka-mereka yang punya kerentanan khusus begitu. Jadi kita berharap dengan didorong dari stakeholder yang berbeda, ini bisa menciptakan enabling environment gitu ya, untuk memungkinkan kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan di dalamnya juga bisa menikmati atau memperluas akses mereka untuk menikmati pemanfaatan teknologi digital ini begitu, dan itu diharapkan memperkecil gapnya. Dan mungkin selain tadi dari sisi pengguna gitu ya, UNDP sendiri tuh gimana untuk mendorong penyedia layanan tadi Mbak Agnes untuk
mencegah kasus-kasus seperti ini tuh semakin marak gitu. Misalnya kan kalau tadi yang seperti saya sebut soal pengenalan tentang prinsipal business and human rights itu, kita mendorong perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya juga untuk melakukan due diligence atau uji tuntas yang berbasis HAM, di mana di dalamnya juga soal kesetaraan gender dan juga perlindungan prinsip non-diskriminasi itu juga diterapkan di sana. Jadi kita berharap lewat mekanisme semacam itu akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk membuat mekanisme perlindungannya dan juga menunjukkan praktik baik dari berusaha gitu yang benar-benar comply dengan standar-standar HAM dan juga kesetaraan gender gitu. Aku juga jadi teringat waktu beberapa minggu lalu mungkin diskusi ya dengan perusahaan bahwa ya memang sulit gitu untuk melakukan regulasi terkait teknologi dan juga digitalisasi, tapi memang harus pelan-pelan kita sama-sama lakukan gitu. Thank you Mbak Agnes untuk perspektifnya. Aku mungkin ke Mbak Kalis selanjutnya Mbak. Kan memang sebetulnya digitalisasi ini membuka ruang untuk berekspresi gitu ya. Tapi tadi terkandung di dalamnya juga sebetulnya ada resiko kekerasan di situ. Dalam pengalaman Mbak sendiri, tantangan terbesar apa sebetulnya yang dihadapi perempuan saat mereka tuh mencoba untuk hadir dan bersuara gitu di ruang digital, tapi ruang digital sebetulnya belum sepenuhnya aman untuk mereka? Oh, jawaban jujur apa jawaban bertele-tele nih ya? Maksudnya kalau jujur kayak perempuan apa saja tuh kita udah salah gitu. Kayak aku pun yang ini berjilbab gitu ya, upload foto nih pakai jilbab, itu gue nggak ngapa-ngapain juga sangat berpotensi untuk mendapatkan komentar pelecehan seksual gitu. Terus ada laki-laki juga sama gitu, seniman laki-laki juga yang dikomentari tetap bentuk tubuh dia gitu. Jadi kayak itu namanya red culture ya, karena ini budaya pelecehan seksual atau budaya pemerkosaan yang secara umum itu sudah eksis berabad-abad gitu. Bahkan ketika ada komentar itu baru pelecehan, komentar verbal ya gitu, ketika kita lawan ternyata gini, kalau nggak mau dikomentarin kayak gitu ya jangan jadi public figure, jangan upload fotonya gitu. Jadi mereka itu nggak paham konsep hak kita eksis, itu nggak paham gitu. Jadi kayak sesuatu kita disuruh jaga diri terus, tapi memang medannya itu memang ya seksis. Kita nggak ngapa-ngapain juga, tiba-tiba dapet DM dikirimin foto, tiba-tiba di apa kayak ada jebakan-jebakan gitu. Misalnya ada video call langsung ke WhatsApp dari nomor asing, terus pas kita angkat di sana udah ada orang telanjang kayak gitu. Terus video call lewat Instagram kayak gitu ya. Jadi emang, dan itu yang disebut dengan sextortion atau sexploitation, sekarang modusnya tuh kayak gitu. Dan terlalu gampang juga men gitu. Maksudnya sebagai kejahatan itu kayak nggak perlu kehadiran fisik, nggak perlu modal materi yang besar. Lu cukup bikin akun Twitter yang banyak, lu cukup bikin akun Instagram yang banyak, dan untuk ngegangguin orang nih, untuk melecehkan orang, untuk merusak mental orang dengan anonimitas, dengan kemampuan forensik digital yang belum tersedia, tetapi budaya kekerasan, budaya bullying, budaya anonimitas itu ada, susah dilacak gitu. Ya udah gitu, kayak semuanya tersedia perangkatnya gitu. Mungkin jadi kita harus mulai shift naratifnya juga ya Mbak, ketika bukan hanya perempuan itu berperilaku sebagai apa, tapi juga perilaku laki-laki atau mungkin gender lawannya gitu ya yang bereaksi terhadap perilaku tersebut. Thank you Mbak Kalis nih. Aku mungkin ke Mbak Yuni lagi nih. Tadi kan kita mungkin ngebahas sedikit tentang korban kekerasan berbasis gender online ini ya. Apakah ada perlakuan khusus atau treatment khusus yang harus disampaikan kepada korban ini berhubung mereka berbasis online gitu ya? Apakah ada remediasi khusus yang dilakukan atau apa yang mungkin harus diimprove dari sisi remediasi itu Mbak untuk pemulihan korban? Isu pemulihan terhadap korban untuk KBGO ini masih menjadi PR besar, dan tadi saya sampaikan masih jarang sekali kita perbincangkan ketika kita bicara soal kekerasan di ranah digital. Korban nggak mau melapor karena tadi takut dihakimi, itu kan betul lo ya resiko. Namanya influencer gitu kan. Namanya lu aktif di sosmed ya harus siap dong dikomenin pedes-pedes gitu loh. Itu kayak mau bilang sama perempuan bahwa ya kamu perempuan keluar, ya kamu harus siap dong untuk dilecehkan, harus siap dong untuk diperkosa, harus siap dong untuk ditelanjang. Itu secara tidak langsung kan masyarakat kita kan cara pikirnya seperti itu ya, kalau kita mau membahasakan itu secara vulgar gitu. Nah,
ada situasi secara kultural yang seperti itu di tengah masyarakat kita gitu, sehingga memang korban punya hambatan untuk bicara, untuk melaporkan kasusnya. Kalau kita bicara soal pemulihan korban ini, sebenarnya salah satu langkah yang juga sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang kita itu soal itu loh, hak untuk menghapus konten itu. Yang itu kan polisi, Komdigi, polisi ya sebenarnya yang punya wewenang, authority untuk itu gitu kan. Rights to be forgotten. Ya, hak untuk dilupakan gitu. Satu, kita punya PR mengubah, kalau bahasa UN-nya, norma sosial gitu, culture, budaya ini. Pada saat yang sama juga kita harus memastikan bahwa kerangka regulasi itu bisa dikembangkan dan juga diimplementasikan secara konsisten seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Yuni untuk tanggapannya. Nih kita sudah sampai di penghujung podcast kita episode ini, tapi sebelum aku tutup, aku mungkin mau undang closing statements nih dari Mbak Kalis, Mbak Yuni, dan juga Mbak Agnes. Simple aja, kita sebagai pengguna nih, langkah apa yang bisa kita lakukan gitu ya kira-kira, khususnya mungkin anak muda ya sekarang yang lebih melek digital gitu, untuk membentuk ruang digital yang lebih aman, adil, dan produktif. Mungkin dari Mbak Kalis dulu. Buat aku mungkin kita sebenarnya kalau nunggu negara lamban banget. Jadi kayak dari lembaga terkecil kayak keluarga gitu ya, misalnya bisa itu diadvokasi oleh skala kampung atau ibu-ibu PKK gitu, itu mulai membicarakan itu karena mereka kayak clueless itu ketika ngadepin remaja-remaja atau anak-anaknya sekarang yang terpapar dan bahkan sudah menjadi korban atau menjadi pelaku gitu. Jadi kayak sebisa-bisa sih kalau untuk produk pengetahuan bisa ditingkatkan lagi gitu. Misalnya kalau aku udah nulis ya buku yang dalam bahasa populer, luka-luka lini masa, tapi kayak kurang banyak gitu. Mungkin di versi komiksnya atau modul-modul gitu yang bisa disosialisasikan lewat guru-guru di sekolah. Terus sekarang kan udah ngegrup WhatsApp ya gitu ke orang tuanya, ke wali kayak gitu. Jadi sebisa-bisa sih kayak dibicarakan terus dan say no to menjaga nama baik ya, sebenarnya atas nama baik. Kayak kalau terus-terusan ngejaga nama baik institusi, ngejaga nama baik pihak-pihak yang berkuasa, itu adalah korban anak-anak yang paling dirugikan. Karena sama kayak sex education gak diajarkan karena pura-pura bego aja kita menganggap itu gak butuh, sama juga ini KBGO nanti gak diajarkan gitu karena nanti sekolah gak mau tanggung jawab, seolah-olah gak ada kasusnya. Banyak banget gitu sekolah ketakutan kita ngajarin itu nanti dianggapnya sekolah kita ada kasus kayak gitu. Iya. Thank you Mbak Kalis. Mbak Yuni. Iya, soal ini saya kira ini ada di tangan anak muda. Saya sangat percaya itu. Dia tuh jadi yang sekarang ini memegang peran penting untuk perubahan terutama di dunia digital ini gitu. Tentu saja langkah-langkah, kalau menurut saya langkah-langkah yang penting dan kita harapkan anak-anak muda bisa memimpin untuk isu ini adalah satu, pastikan soal literasi dan keamanan digital. Saya lebih percaya nih sama anak-anak muda soal ini gitu kan, masa depannya ada di mereka gitu. Lalu yang kedua, terus bersuara untuk akuntabilitas negara, tapi bukan cuma negara, termasuk juga akuntabilitas platform digital itu sendiri gitu. Jangan cuma ngambil untung doang di tengah dunia yang kacau ini gitu, tapi penggunanya juga harus bersuara juga dengan lantang meminta pertanggungjawaban platform digital itu untuk juga memberi perhatian untuk berbisnis dengan etis gitu, dengan standar gitu, sehingga kekerasan bisa diminimalisir. Yang ketiga, saya kira lagi-lagi ini concernnya Komnas Perempuan adalah ayo kita bangun komunitas pemulihan untuk mereka yang menjadi korban di dunia digital. Saya kira ini nanti bisa dilakukan misalnya dengan konten-konten positif, konten-konten yang
kita nggak lagi bias patriarki, nggak lagi victim blaming, nggak lagi ngomen-ngomenin orang dengan hal-hal yang nggak penting gitu kan. Kita bangun ekosistem di dunia digital kita adalah ekosistem yang memulihkan, ekosistem yang memberikan rasa aman ke kita semua. Dan saya percaya untuk itu anak-anak muda nih yang bisa mimpin kita. Oke nih, denger ya anak-anak muda ya di luar sana. Mbak Agnes? Iya, tadi sepertinya yang dari sampaikan Mbak Kalis dan Mbak ini sudah cukup ini ya, mewakili juga sih. Saya ingin menambahkan satu poin mungkin lebih tentang partisipasinya gitu ya, bahwa generasi muda ini dengan potensinya yang sedemikian hebat berpartisipasi untuk membuat equilibrium di ekosistem digital ini yang tadinya sangat bias dan timpang bisa mengimbangi gitu, terutama yang teman-teman perempuan gitu ya, yang melek kesetaraan gender juga, gimana kita bisa infiltrasi ekosistem ini supaya lebih imbang, lebih setara gitu, sehingga ini bisa memungkinkan soal perlindungan tadi, keamanan tadi itu bisa lebih maksimal lagi. Oke, thank you. Terima kasih nih Mbak Agnes, Mbak Yuni, dan juga Mbak Kalis untuk partisipasinya di podcast kita di sore hari ini. Sebagai catatan, mungkin PR kita masih banyak untuk membatasi atau mengurangi dampak dari kekerasan berbasis gender online ini, tapi menjadi PR kita bersama juga ya untuk bisa memanfaatkan teknologi secara lebih baik, secara lebih bijak begitu, dan kedepannya harapannya sih lebih banyak partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan juga untuk bisa bersama-sama mengatasi isu ini. Gitu. Terima kasih sekali lagi Mbak Kalis, Mbak Yuni, dan juga Mbak Agnes untuk diskusi kita hari ini. Semoga episode kali ini memberikan wawasan baru dan juga mendorong kita semua untuk membangun ruang digital yang lebih aman untuk bersama. This has been Progress That Matters. Saya Rifki, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.